Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan semangat yang tinggi. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Emi Amelia, dosen tetap pada Prodi Manajemen di Institut Budi Utomo Nasional Majalengka atau INSBUNAS dengan NIDEN 04 18 10 8705 NUPTK 93 50 76 56 661 130 103. Pada saat ini saya mengikuti sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada tahun 2025. Saat ini saya sedang mempersiapkan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu atau ajar, yaitu Bank dan Lembaga Keuangan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh mahasiswa pada semester 6 dengan kode mata kuliah KB 314 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini termasuk kepada mata kuliah kelompok perilaku berkarya. Jumlah pertemuan 16 kali pertemuan. Mata kuliah ini didesain untuk memberikan pengetahuan mengenai bank dan lembaga keuangan. Sistem pembelajaran dilakukan secara tatap muka dengan melibatkan keaktifan mahasiswa dalam membangun pemahaman. Metode pembelajaran dirancang dengan pendekatan pada center learning, mendorong keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajaran dengan mengeksplorasi dan penerapan materi pembelajaran. Metode yang diterapkan dalam pembelajaran diantaranya ceramah partisipasif, diskusi terstruktur, studi kasus kontekstual, presentasi kelompok, dan penugasan kolaboratif. Mata kuliah ini mempelajari tentang ruang lingkup perbankan, manajemen dana, manajemen kredit, manajemen jasa, jenis-jenis layanan perbankan, sewa guna usaha atau leasing, pegadaian, asuransi, koperasi simpan pinjam, laporan keuangan, tingkat kesehatan, lembaga keuangan non-bank, dan lembaga keuangan internasional. Tujuan pembelajaran dari mata kuliah itu yaitu setelah mengikuti perguruan ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep-konsep dasar perbankan dan memiliki keterampilan untuk dipraktekkan dalam kehidupan baik di masyarakat dan di dunia kerja yang terkait dengan kegiatan perbankan. CPL mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Yang pertama yaitu mampu memahami prinsip, fungsi, dan peran lembaga keuangan dalam sistem ekonomi nasional dan global. CPL kedua yaitu mampu menganalisis jenis-jenis produk dan jasa perbankan serta regulasi yang mengaturnya. CPL 3. Mampu menjelaskan mekanisme penghimpunan dan penyaluran dana bank secara profesional dan etis. CPL keempat, mampu mengidentifikasi risiko dalam operasional bank serta menerapkan prinsip manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian. Untuk selanjutnya CPL 5 mampu membedakan karakteristik bank umum, bank syariah, dan lembaga keuangan non-bank dalam praktik bisnis dan keuangan. CPLK 1 yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab dan etis dalam memahami fungsi intermediasi lembaga keuangan. CPLK 2 mampu berkomunikasi secara efektif dalam menjelaskan konsep dan peran bank dalam pembangunan ekonomi. CPL khusus mata kuliah atau CPMK 1 memahami dasar bank dan lembaga keuangan. CPMK 2 menganalisis operasi dan layanan bank. CPMK 3 menilai regulasi dan kebijakan bank. CPMK 4 memahami, menguasai prinsip dasar bank termasuk likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas. CPMK 5 mampu
menyampaikan pendapat mengenai isu-isu terkini di sektor perbankan. CPMK 6, mahasiswa mampu mengidentifikasi perbedaan layanan dan model bisnis antara bank konvensional, bank syariah, dan lembaga keuangan non-bank. CPMK 7, mahasiswa mampu menyusun simulasi pemberian kredit berdasarkan prinsip 5C dan 7P. CPMK 8, mahasiswa menunjukkan sikap kritis, etis, dan tanggung jawab terhadap isu keuangan dan perbankan. Kriteria penilaian meliputi 4 kriteria. Yang pertama, kehadiran dengan bobot 10%. Yang kedua, tugas yang terdiri dari tugas terstruktur dan tugas tidak terstruktur dengan bobot 20%. Yang ketiga, ujian tengah semester dengan bobot 30%. Yang keempat, ujian akhir semester dengan bobot 40%. Rubrik penilaian yang digunakan dalam sekolah ini, yang pertama, nilai 80-100 dengan nilai A sangat baik. 2, 70-79 dengan nilai B atau baik. 60-69 C atau cukup. 4, 31-59 D kurang. Dan yang kelima, 0-30 E sangat kurang atau sedang. Selanjutnya, saya akan menampilkan video pembelajaran dengan masa kuliah bank dan lembaga keuangan pada pertemuan keempat dengan materi manajemen kredit. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak. Ya. Gimana, masih semangat? Masih. Terima kasih. Semoga kita selalu semangat dalam hal belajar. Ketemu lagi di mata kuliah kali ini, yaitu bank dan lembaga keuangan. Kita memasuki pertemuan keempat. Materi yang akan kita ulas atau bahas hari ini yaitu mengenai manajemen kredit. Tapi sebelum memasuki materi ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mohon bantuannya Toto untuk memimpin doa sesuai kepercayaannya masing-masing. Selesai. Terima kasih. Sebelum memasuki lagi ke materi ini, kita absen terlebih dahulu. Jidan hadir, Hadir, Bu. Aulia hadir, Dede Sulami hadir, Azlin hadir, Hadir. Toto hadir, Hadir, Bu. Zaki hadir, Hadir, Bu. Jen Hadir, hadir, Bu. Ananda hadir. Ini hadir semua ya. Nah, ada yang masih ingat nggak minggu kemarin kita membahas mengenai apa? Ada yang masih ingat minggu kemarin kita membahas mengenai apa? Kalau yang mau jawab silakan dicetak tangan-tangannya. Bu mau nanya, mau ini materi sebelumnya yaitu manajemen dana dan jasa bank, Ibu. Ya, itu kan mengenai apa sebenarnya? Merupakan bagian penting dari operasional perbankan yang bertujuan untuk mengelola sumber dana secara optimal dan menyediakan layanan jasa keuangan kepada masyarakat. Dana bank yang berasal dari modal sendiri dan dana masyarakat menjadi landasan utama bagi bank dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi. Pengelolaan dana ini mencakup penghimpunan, penarikan, dan pengendalian dana dengan memperhatikan biaya dana yang kompetitif, sumber dana eksternal terutama dari masyarakat melalui simpanan tabungan, biro, dan deposito merupakan indikator utama keberhasilan perbankan dalam meraih kepercayaan publik. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk. Jadi, minggu kemarin, pertemuan kemarin kita membahas mengenai manajemen dana bank, di mana dana bank itu bisa diperoleh dari dua sumber ya, sumber eksternal sama internal. Nah, kita masuk ke materi hari ini yaitu manajemen kredit. Ada yang pernah dengar kata kredit? Kredit? Apa artinya kredit? Ada yang pernah
atau pinjaman ya. Nah, kalau berdasarkan asalnya, kredit itu berasal dari bahasa Romawi, yaitu creder atau artinya percaya ya. Di mana kredit itu adalah memberikan kepercayaan kepada yang meminjam dan si pemberi kredit juga menaruh kepercayaan kepada si peminjamnya. Nah, sekarang kalau manajemen kredit apa? Ya, gimana Dokter? Manajemen kredit itu merupakan proses berintegrasi yang sangat penting dalam kegiatan perbankan dan keuangan, mencakup perencanaan, pemberian, pengawasan hingga penyelamatan kredit. Proses ini menuntut ketelitian, kehati-hatian, kemampuan analisis tinggi dari pihak pemberi kredit. Karena setiap kreditur memiliki karakteristik usaha dan risiko yang berbeda. Untuk mengurangi potensi risiko, bank perlu menerapkan prinsip 5C dan 5P sebagai landasan dalam menganalisis kelayakan kredit, serta mematuhi asas likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas dalam kebijakan kreditnya. Ya. Nah, kita lihat sebenarnya definisinya apa. Nah, di sini manajemen kredit itu sendiri yaitu proses yang terintegrasi, di mana sumber-sumber dana kredit, alokasi, perencanaan, pengorganisasian, pemberian dan administrasi serta pengamatan kredit. Nah, di dalam kredit itu ada beberapa jenis kredit. Ada kredit jangka panjang, ada kredit jangka pendek. Yang jangka pendek itu gimana? Berdasarkan jangka waktunya. Biasanya kalau jangka waktu pendek itu kurang dari 1 tahun. Nah, biasanya kredit misalnya di usaha, kredit pembelian bahan baku. Kalau kredit jangka menengah, contohnya di usaha apa? Pembelian peralatan. Dan kalau menengah itu antara 1 tahun sampai 5 tahun. Nah, jangka panjang itu berarti lebih dari 5 tahun. Biasanya kalau kredit jangka panjang itu adalah investasi atau penanaman modal. Ada yang tahu nggak kredit konsumtif itu apa? Kredit konsumtif, kalian pengen beli HP tapi kredit itu konsumtif enggak? Konsumtif karena hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi, bukan untuk investasi atau untuk usaha gitu. Misalnya karena gaya hidup atau gengsi jaki kredit motor, nah itu kan konsumtif karena ingin memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, bukan untuk dijadikan modal. Beda lagi dengan kredit produktif. Nah, itu biasanya kredit yang diberikan kepada usaha. Contoh misalnya kur, apalagi? Suatu harga, kredit usaha itu yang di UMKM. Nah, itu biasanya kredit produktif karena untuk usaha, misalnya 200 juta, 100 juta, untuk orang nah, itu kredit produktif, jadi menghasilkan pendapatan, menghasilkan penghasilan. Nah, ada juga kredit perdagangan. Nah, biasanya ini kredit diberikan kepada arus dagang, misalnya ekspor impor. Itu adalah kredit perdagangan. Sampai sini ada yang tanyakan? Berdasarkan dari kalau sudah lewat dari konsep 5C ini, jadi harus memenuhi dulu persyaratan ini. Yang pertama karakter, yang kedua kapasiti, yang ketiga kapital, yang keempat yang kelima ada yang mau karakter? Diri sendirinya, orang yang mau manajernya dilihat, billing settingnya, dia kalau ngutang apakah suka bayar tepat waktu atau tidak. Dan kalau orang yang gagal bayar tidak akan dikasih lagi kredit. Pernah dengar nggak? Kepercayaan terhadap individunya. Misalnya ada survei ke tetangga rumah,
kredit. Yang lebih valid itu adalah BI checking. Kalau di BI checking itu ada laporannya, misalnya tidak pernah minjem bisa BPLK, tapi temannya gitu. Makanya BI checking kalian harus dicek ketika kamu melakukan pinjaman atau kredit. Kapasitasnya. Kapasitasnya apa? Kemampuan si penerima kredit. Nah, maksudnya gini, kemampuannya tuh ketika dikasih kredit dia mampu membayar angsurannya sama full jangka panjangnya sampai lunas. Jadi dilihat, misalnya ibu masih kredit ke Sananda usahanya 100 juta, tapi minjemnya 200 juta, nggak mungkin, tidak berkapasitas ya. Misalnya usahanya 100 juta, tapi minjemnya 20 juta, itu masih punya kapasitas yang baik. Kapital. Nah, kapital modalnya atau asetnya. Jadi ketika orang tidak bisa membayar modalnya dari usahanya bisa menutupi si kredit itu. Jadi harus dihitung dulu usaha modal usahanya berapa, apakah lebih tingginya atau lebih tinggi daripada kreditnya. Kolateral, dijaminkan berupa aset tetap, contoh surat tanah, surat berharga naon, motor, PPKB motor, PPKB motor. Nah, kayak kapasiti juga kan bisa dilihat dari slip gaji. Gaji kita sebulan 5 juta, tapi angsurannya 9 juta dikasih kredit mah. Maka tidaknya tidak mendukung. Condition. Kondisi ekonominya. Jadi di sekitarnya kayak misalnya kemarin kita COVID itu tidak memungkinkan bank untuk secara besar-besaran memberikan kredit karena semua terkena COVID kan. Usaha COVID turun. PHK di mana-mana, pendapatan tidak menentu. Terus misalnya kayak di daerah longsor, kan misalnya rumahnya terkena longsor, katanya habis, kan itu tidak mungkin untuk adanya yang namanya pemberian kredit. Sampai di sini Pak. Kebijakan kredit juga ada 3 asas ya, ada asas likuiditas, solvabilitas, sama rentabilitas. Likuiditas itu apa? Sesuatu yang likuid itu apa? Cair, yang likuid itu cair lah pengelolaan keuangan. Nah, kalau di kredit, jadi kemampuan dia membayar kreditnya, bayar jangka panjang, ini jangka pendek kalau likuid. Nah, kalau solvabilitas jangka panjangnya. Nah, kalau rentabilitas bukan rentabilitas. Keuntungan atau penghasilan atau labanya di usahanya. Jadi dia bisa nggak ketika kredit usahanya menghasilkan keuntungan. Jadi harus dilihat juga. Jadi bank tidak sebegitu saja memberikan kredit. Jadi harus dilihat macetnya, dilihat asasnya, dilihat kesesuaian yang perlu kreditnya cair. Di sini ada studi kasus. Ibu mohon kalian membentuk kelompok kecil terdiri dari 5 orang, 2 kelompok. Silakan melihat berdasarkan misalnya ini kelompok 1, ini kelompok 2 ya. Ini aja boleh melingkar ya. 4 kelompok pertanyaan. Silakan kelompok 1 A dan B, kelompok 2 C dan D. Saya kasih waktu untuk memahami studi kasus ini. Silakan teman-teman berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Sudah ya diskusi kelompoknya, mari kita lakukan pemecahan masalah mengenai studi kasus. Tadi itu pabrik apa? Pabrik makmur ya. Untuk kelompok 1 silakan jawabannya untuk A dan D. Saya izin menjawab untuk pertanyaan
dengan yang berkaitan dengan risiko kredit. Di situ ada 4 risiko utama yang berasal dalam kredit ini. Yang pertama itu ada risiko operasional. Pabrik belum bisa beroperasi maksimal karena spare part belum tersedia. Terus yang selanjutnya ada risiko pasar. Pasokan bahan baku menurun karena gagal panen. Selanjutnya ada risiko eksternal atau force major. Di sini dijelaskan perubahan iklim dan bencana alam itu sangat mempengaruhi PT Makmur ini. Terus yang selanjutnya ada risiko arus kas. Pendapatan turun drastis mempengaruhi kemampuan membayar cicilan. Dan yang terakhir itu ada risiko keuangan. Rasio kewajiban terhadap aset mencapai 80%. Itu kalau bisa dibilang sangat tinggi. Oh, jadi keputusannya untuk kelompok aman tidak bisa diberikan kredit. Coba dari kelompok 2, C dan D jawabannya gimana? Dijawab pengawasan kredit. Ini pertama pengawasan pada tahun pertama dan kedua. Yang pertama seharusnya melakukan kunjungan lapangan dan melihat apakah pabrik ini berjalan sesuai rencana. Terus tahun kedua begitu muncul gangguan pasokan, bank seharusnya sudah melakukan asesmen risiko dan berkomunikasi intensif dengan manajemen. Terus kedua pengawasan aktif dan pasif. Kalau pasif ini memonitor lapangan, laporan keuangan dan aktivitas aktivitas nasabah, terus mengevaluasi laporan arus kas dan realisasi angsuran bulanan. Kalau aktifnya ini kunjungan lapangan, terus diskusi langsung dengan manajemen, terakhir membantu penyesuaian strategi nasabah. Jadi intinya kelompok 2 akan memberikan kredit nggak kalau misalnya posisinya sebagai bank pada perusahaan ini? Kasih. Untuk kelompok A katanya tidak mengasih, kelompok B memberi kredit ya. Sebenarnya kalau dilihat dari segala faktor atau kriteria, ini bisa dikasih kredit, tapi pengawasan tetap. Karena resikonya terlalu tinggi dan harus selalu ada yang namanya monitoring langsung gitu ke lapangan atau ke pabrik itu. Terima kasih untuk jawabannya hari ini ya untuk studi kasus. Mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Nah, untuk pertanyaan lain ada yang mau ditanyakan? Ya, Ibu. Ya, gimana? Apa perbedaannya paylater sama kredit? Apa perbedaannya paylater sama kredit? Ada yang pernah dengar paylater? Ada yang pernah dengar binomial paylater? Paylater itu fenomena yang sangat penting. Beda nggak sama kredit? Beda ya. Paylater itu bagian dari binomial paylater. Kredit itu diberikan dari suatu lembaga keuangan, misalnya bank. Dan kita kalau kredit itu harus memikirkan yang tadi 5C sama 7P sama asas tadi. Jadi ada berbagai survei ataupun kriteria yang harus ketika diberikan kredit. Nah, kalau paylater itu adalah inovasi model bisnis atau financial teknologi yang terintegrasi dengan platform atau media digital. Contoh, Shopee paylater berarti dia ke Shopee ya, Traveloka paylater. Nah, terus itu merupakan kreditnya. Jadi gini, kalau paylater itu bisa beli sekarang, bayar nanti. Jadi memberikan keleluasaan bagi yang ingin memenuhi kebutuhannya, tapi punya perencanaan misalnya 1 bulan, 3 bulan, atau setahun kemudian bayarnya cicil, itu paylater. Dan kalau paylater itu biasanya berdasarkan akun kamunya gitu. Sama ada BI checking-nya, tapi lebih ke jumlah transaksi teman-teman di aplikasi atau platform tersebut. Jadi beda antara admin
Rumah? Beli baju? Jadi yang tidak diisi dari kalian apa? Nafas saja. Jadi hati-hati pay letter itu kalau digunakan. Jadi ada dua pisau pay letter, ada yang tajam, ada yang tumpul. Ketika digunakan secara bijak dan tanggung jawab, dia akan menjadi alternatif bagi kita. Tapi ketika berlebihan, dia akan menjadi hutang dan tanggung jawab besar. Ketika kamu tidak bisa bayar, checking kamu jelek dan akan ditelepon oleh yang namanya debt collector, di teror. Hati-hati, mahasiswa adalah target yang paling rentan dengan pay letter. Oke? Ya, paham untuk perbedaan kredit dan pay letter? Oke, untuk pertemuan kali ini ada yang mau merangkum? Manajemen kredit merupakan proses integrasi yang sangat penting dalam kegiatan perbankan dan keuangan, mencakup perencanaan, pembelian, pengawasan hingga penyelamatan kredit. Proses ini menuntut ketelitian, kehati-hatian dan kemampuan analisis teori dari pihak pemberi kredit. Karena setiap kreditur memiliki karakteristik usaha dan risiko yang berbeda. Untuk mengurangi risiko, bank perlu menerapkan prinsip dimasi dan didomplek sebagai landasan dalam menganalisis kelayakan kredit serta mematuhi asas likuiditas, probabilitas, dan rentabilitas dalam kebijakan kredit. Kredit memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan distribusi keuangan yang merata, namun dapat beresiko menjadi kredit macet jika tidak dikelola dengan baik. Kasus-kasus kredit bermasalah yang tidak disertai jaminan yang memadai menunjukkan hentinya pengawasan dan pemilihan dalam proses perkreditan. Oleh karena itu diperlukan kebijakan kredit tertulis yang jelas serta sistem pengawasan dan penyelamatan kredit yang adaptif agar perbankan tetap dapat menjalankan fungsinya secara sehat, produktif, dan berkelanjutan. Oke, terima kasih untuk Aulia. Jadi manajemen kredit di sini benar-benar si kredit itu kalau kita gunakan dengan baik itu akan membuat arus edar uang itu menjadi lebih baik gitu. Jadi ketika kita yang punya usaha membutuhkan suatu pinjaman digunakan dengan baik, maka usahanya akan berhasil. Tapi ketika kita mengajukan kredit tapi tidak punya pertimbangan atau perhitungan untuk menggunakan kreditnya, itu akan menjadi tanggung jawab yang besar gitu. Jadi direncanakan, diorganisasikan, dikoordinasikan kredit itu dengan baik dan bijaksana. Nah, pertemuan kali ini Ibu akan memberikan tugas tambahan, nanti cek di grup, nanti Ibu akan isi dan itu akan dihubungkan minggu depan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau begitu, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan memberikan pemahaman yang luas bagi kalian tentang kredit dan perbankan. Untuk menutup pertemuan kali ini, kita ucapkan hamdalah bersama-sama.